Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaningsih MPD sebagai dosen pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Topik yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Saya Ari Rismayanti Azahra dengan NIM 2100064 selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Nah, yang pertama ada Ahmad Nurul Hafid dengan NIM 2104681. Yang kedua ada Dwi Imelda Thalia dengan NIM 2101946. Dan yang terakhir ada Fitria Nuraini dengan NIM 2108970. Nah, acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan basmalah. Mari kita buka diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas yang pertama adalah inovasi pendidikan dan modernisasi. Yang kedua adalah karakteristik inovasi pendidikan. Yang ketiga sasaran inovasi pendidikan. Dan yang terakhir yang keempat ialah bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi pada diskusi kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi inovasi atau innovation. Nah, innovation ini merupakan suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai modernisasi. Istilah modernisasi dan inovasi seringkali dikaitkan satu sama lain. Mengapa? Karena kedua hal tersebut tampak memiliki persamaan, yakni keduanya merupakan perubahan sosial. Modernisasi merupakan proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Nah, tanda suatu masyarakat modern yaitu dalam bidang ekonomi telah makmur, bidang politik sudah stabil, serta terpenuhi pelayanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan merupakan inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu pada tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, inovasi dalam dunia pendidikan dapat berupa apa saja, bisa berupa produk maupun sistem. Contoh perada produk yaitu seperti seorang guru yang menciptakan media pembelajaran. Dan untuk contoh sistem yaitu misalnya cara penyampaian materi di kelas dengan tanya jawab ataupun yang lainnya, itu disebut dengan metode pembelajaran. Inovasi dapat dikreasikan sesuai pemanfaatannya yang menciptakan hal-hal yang baru, memudahkan dalam dunia pendidikan, serta mengarah pada kemajuan. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan inovasi pendidikan. Menurut Hasbullah pada tahun 2001, tujuan utama dari inovasi adalah berusaha untuk meningkatkan kemampuan, yaitu kemampuan sumber, tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapai dalam inovasi pendidikan ialah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan lain dilakukannya inovasi pendidikan adalah untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan yang lebih pesat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada presentator selanjutnya. Keberadaan inovasi merupakan suatu ide, metode, atau cara yang dapat diamati atau dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang masyarakat.
Nah, sehingga inovasi itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang dimukakan oleh Rogers, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya keuntungan yang relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi itu dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau dari faktor sosial, kesenangan, dan juga kepuasan. Nah, yang kedua, bersifat kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman, lalu kebutuhan dari kelompok penerimanya atau dari masyarakatnya. Nah, inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima atau masyarakatnya itu tidak akan diterima secara cepat inovasinya itu karena tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga, karakteristiknya itu bersifat kompleksitas, yaitu suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Misalnya, nih ada penyuluhan kesehatan, memberitahukan kepada masyarakat pedesaan untuk membiasakan memasak air yang akan diminum. Nah, sedangkan masyarakat itu tidak mengetahui tentang teori penyebaran penyakit melalui kuman yang terdapat pada air minum. Nah, tentu saja penyuluhan atau imbauan tersebut sukar untuk diterima di masyarakat. Nah, yang keempat, karakteristiknya itu bersifat triabilitas. Nah, yaitu suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, karena suatu inovasi itu harus benar-benar dapat diuji cobakan oleh penerimanya atau oleh masyarakatnya. Nah, misalnya penyebaran secara luas penggunaan bibit padi unggul, bibit padi Cianjur contohnya, akan diterima secara cepat oleh masyarakat jika masyarakat itu dapat mencoba dulu atau menguji coba dulu untuk menanam bibit padi tersebut dan melihat hasilnya. Nah, yang terakhir, karakteristiknya itu bersifat observabilitas. Nah, yaitu suatu inovasi benar-benar dapat diamati hasilnya atau keuntungannya. Karena itu, inovasi harus mudah diamati hasil yang ditimbulkannya. Nah, misalnya untuk mengajak para petani yang tidak dapat membaca dan menulis dalam belajar membaca dan menulis itu, namun tindakan tersebut itu tidak segera diikuti oleh para petani karena mereka itu tidak cepat melihat hasilnya secara nyata gitu, karena berpikiran para petani itu menulis dan membaca itu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang sasaran inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tentunya, tetapi juga harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya seperti inovator, penyelenggara inovasi yaitu guru dan siswa. Sasaran inovasi yang pertama yaitu guru. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan juga guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Peran guru pada inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Guru juga harus tetap memperhatikan sejumlah kepentingan siswa, di samping harus memperhatikan suatu tindakan inovasi. Sasaran yang kedua yaitu siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan. Walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen, menurut Rusdiana pada bukunya tahun 2014. Sasaran inovasi yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan atau lebih sempit lagi yaitu kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu tersendiri. Sasaran inovasi yang keempat yaitu ada fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi keberlangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Sasaran inovasi yang terakhir yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Secara langsung atau tidak, masyarakat terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Mungkin cukup sekian. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih kepada presentator sebelumnya. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk inovasi. Bentuk-bentuk inovasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada top-down model dan ada bottom-up model. Apa itu top-down model? Top-down model ialah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan yang diterapkan kepada bawahan. Itu adalah top-down model. Sedangkan bottom-up model ialah inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan. Demikian pemaparan materi pada diskusi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.